Oke, halo selamat siang Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Kak, baik. Kakak gimana? Baik juga. Oke, kira-kira perasaannya lagi gimana nih sekarang? Seneng atau lagi sedih? Ya seneng iya, tapi sedih juga iya. Jadi ya Sedihnya kenapa Kak? sedihnya tuh karena aku tuh habis putus cinta Kak. Aduh, ini Jadi masalah anak muda ya. iya, jadi kayak ya lagi ngerasa kesepian aja. Sepian. Tapi kan ada kan teman-teman. Ada sih, cuman kayak walaupun ada temen, kadang tuh masih kayak ngerasa ada yang kurang gitu loh Kak. Iya. Karena kan temen kan nggak selalu ada buat kita kan. Iya. Jadi kayak sebelumnya kan aku pacaran udah lumayan lama, Mm-mm. terus ya udah tiba-tiba hilang gitu kan, yang Wah. setiap hari ngasih perhatian kan, jadi kayak ngerasa ya temen ngasih Mm. perhatian sih Kak, Mm-mm. cuman kayak rasanya kan tetap beda ya antara Iya. temen sama Iya. pacar gitu loh. Beda Iya, banget itu. iya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk aja nih ke sesi konseling hari Boleh, ini. boleh. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak putus cinta tuh karena apa ya? Apakah ada masalah yang serius atau gimana Kak? Ya, Bisa jadi diceritakan. jadi awalnya tuh kan Kak, kita tuh udah menjalin hubungan tuh selama 6 tahun 6 lah gitu, tahun, 6 oke. tahun. Cuman karena kita posisinya LDR kan Mm-mm. Kak, jadi kayak ya kita kadang-kadang ketemu sih, cuman Mm-mm. ya emang harus ada yang ngerelain aku karena kita beda kota. Jadi Mm-mm. kadang aku harus ngerelain aku ke sana atau dia yang ke sini, nyesuaiin waktu kita aja Mm-mm. yang kosong. Nah, terus abis itu ya aku sebagai cewek, sebagai pacarnya ya cemburu ya Mm-mm. ada, overthinking ya ada, selayaknya orang pacaran lah Kak, Mm-mm. gitu kan. Cuman waktu kemarin tuh akhir-akhir pas hubungan udah masuk ke tahun ke-6 itu, aku ngerasa kayak ada masalah gitu loh Kak, kayak ada yang disembunyiin gitu Mm-mm. aku ngerasanya kan. Terus tapi aku udah make sure ke dia tuh kayak ya dia jawabnya nggak ada apa-apa Mm-mm. gitu. Nah, ternyata dia itu ada teman deket Kak di sana, Mm-mm. cewek, teman deket yang awalnya dia nggak mau ngaku, tapi Mm-mm. setelah putus ternyata dia udah deket atau entah mungkin udah pacaran juga Mm-mm. ya Kak, Aduh, parah banget itu. gitu. Nah, kayak gitu Kak. Oke. Lalu ketika Kakak itu memikirkan apa akhir hubungan ini, lalu emosi apa sih yang paling kuat Kakak rasakan tuh? Ya sebenarnya, Sedih atau nah kalau marah? sedih tuh ya pasti ya, Iya. marah apalagi, Hmm. cuma kayak malu nggak sih Kak, punya punya mantan yang dia udah punya pacar, Mm-mm. masih deket sama cewek sana Mm-mm. sini, sampai mungkin sekarang pacaran gitu, kayak terus tuh kayak malu karena kan Mm-mm. kita dikenal orang, hubungan Iya, kita udah udah lama diketahui ya. orang juga kan. Nah, kalau marah ya pasti marah lah, karena kayak ya ampun, ternyata hubungan lama itu tidak menjamin ya Mm-mm. kalau kita bakal dibawa ke tahap yang lebih Iya. serius, padahal kadang tuh udah kadang tuh udah ada pembahasan untuk keseriusan hubungan kita gitu Mm-mm. loh, sampai orang tua kan kita juga udah tahu Kak. Oh Makanya kayak gitu. yang bikin aku lebih sakit hati lagi tuh karena sesama orang tua tuh udah tahu tentang Udah tahu. hubungan ini gitu loh. Dan pernah juga ngobrolin tentang masa depan gitu, Mm-mm. besok gimana gimana gimana. Ternyata ya emang dari internal antara aku sama dia aja gitu. Oke Kak. Lalu bagaimana sih situasi ini tuh dapat mempengaruhi kehidupan Kakak ya tentang pekerjaan, hubungan dengan keluarga atau teman? Nah, kalau buat teman itu mungkin aku nggak terlalu susah ya Kak, Mm-mm. karena kan emang waktu aku pacaran sama dia pun aku juga udah ada teman gitu Mm-mm. loh, jadi nggak yang terlalu bergantung juga Mm-mm. sama dia. Kalau untuk masalah kerjaan tuh sebenarnya sedikit menghambat kan Mm. Kak, kan aku ada kerja di suatu ini kan. Nah, itu jadi kayak ngerasa kadang tuh menghambat karena kadang di tempat kerja tuh jadi nggak fokus gitu loh Mm-mm. Kak. Nah, kayak gitu, jadi kayak ya udah, lama-lama udah mulai agak terbiasa, walaupun ya masih kepikiran, Mm-mm. masih ngerasa sepi, walaupun di Mm-mm. tempat kerja tuh teman-temannya tuh pada happy, pada Oke. ngajak komunikasi juga kayak gitu. Oke. Lalu apakah ada aspek dari diri Kakak yang Kakak rasakan berubah sejak ya putus sama mantan? hmm, Apa yang yang berubah gitu? yang berubah dari aku sendiri sih, ya aku mulai belajar buat kayak ikhlas sih, kayak ya udah, emang bukan jodohnya, belum jodohnya juga, Mm. tapi kalaupun berjodoh lagi kayaknya aku mikir buat kayak enggak lah gitu, karena kan kayak selingkuh tuh habit kan Kak, Mm. menurut aku. Jadi kayak
ya walaupun aku nggak tahu dia selingkuh atau enggak, cuman aku menganggap dia itu selingkuh. Dan selingkuh itu kan habit, Mm-mm. suatu apa ya, kayak penyakit gitu kan, Iya, yang bakal bisa kebiasaan. terulang gitu loh, kebiasaan gitu kan. Jadi kayak aku kalau untuk balikan lagi nggak mau, tapi yang mengubah diri aku tuh ya itu, aku jadi orang yang lebih ikhlas, Mm-mm. kayak ya udah terima aja, terus lebih kayak sekarang agak apa ya, emang udah nggak mikirin lagi, terus memperluas pertemanan sih, jaringan pertemanan. Mm-mm. Jadi ya itu dulu sih yang dipikir Kak, sama pekerjaannya gitu. Pekerjaannya. Oke. Lalu saat kakak merefleksikan hubungan ini, apa sih yang kakak pelajari tentang diri kakak sendiri? Ya yang aku pelajari tentang aku sendiri itu sebenarnya aku merefleksikan kalau nggak apa ya, walaupun kita udah percaya sama orang tuh jangan sampai percaya terlalu jauh gitu loh Kak. Jadi kayak jangan, walaupun kita pacaran gitu ya Kak, jadi kayak jangan terlalu menaruh harapan banyak, ekspektasi Don't tinggi expect more ya. ke cowok itu, karena nggak semua nggak semua orang tuh bisa mikir sejauh itu Kak. Iya. Walaupun mungkin dia udah menjanjikan kita untuk besok ke depannya kita bakal gimana gimana gimana, cuman ya itu, jangan berekspektasi lebih sama seseorang, karena belum tentu ya kayak gini. Jadi kan udah lama menjalani hubungan, ternyata pergi juga. Pergi Jadi juga. kayak aku sekarang nggak mau untuk berekspektasi lebih aja gitu. Lalu ada nggak sih hal-hal yang kakak syukuri dari pengalaman ini gitu, meski berakhir dengan cara yang menyakitkan? Ya yang disyukurin sekarang udah nggak sama dia, karena kan Oke. ya Dijauhkan dari dijauhkan dari yang jahat. orang-orang yang jahat gitu Oke. kan, jauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari apa ya, ya merasa Hubungan toksik. terselamatkan ya, Iya, merasa hubungan yang toksik, jadi kayak merasa terselamatkan gitu loh. Enggak, untung belum lanjut terlanjur ke ya. yang lebih serius Betul, gitu sih betul. mikirnya sekarang. Lalu apakah kakak itu merasakan hadirnya Tuhan dalam ya kesulitan ini, atau justru malah merasa jauh gitu? Enggak sih, aku malah justru merasa berterima kasih sama Tuhan, karena kan emang aku berdoa novena juga dan lain-lain gitu kan Kak. Jadi kayak merasa kayak oh ternyata dengan aku berdoa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan tuh ada jawabannya gitu. Karena aku minta untuk ya dikasih tunjuk, kalau misalnya emang jodohku ya semakin dieratin, semakin dideketin. Tapi kalau misalnya nonton jodohku ya pelan-pelan tolong dibukakan gitu Kak, kayak kejelekan-kejelekannya dibukakan, ternyata dibukakan sama Tuhan ya. Jadi kayak ini bukan membuat aku marah sama Tuhan karena aku dijauhkan sama dia, tapi kayak merasa bersyukur karena dikasih jawaban gitu loh Kak. Mantap, mantap. Lalu apa sih yang kakak mau katakan pada Tuhan dalam doa-doa tentang situasi ini? Ya cuman sekarang sih cuman diminta buat kelegaan aja sih Kak, kayak ya udah itu ikhlas, terus lebih percaya sama jalan Tuhan. Terus kalau mikir jodoh sekarang jujur aja aku nggak kepikiran buat jodoh kayak gimana lagi gitu kan. Jadi kayak ya udah lebih ke serahin aja sama Tuhan, gimana maunya Tuhan, diatur aja lah gimana, aku ikut. Jadi kayak kalau dulu aku lebih banyak minta spesifiknya kayak minta jodoh yang kayak gini sesuai tipeku gitu loh. Tapi sekarang kayak ya udah apapun yang Tuhan kasih yang penting baik gitu. Oke. Lalu kira-kira siapa sih orang-orang dalam hidup kakak yang memberikan dukungan selama kakak sedih gitu? Banyak sih Kak, kayak teman, orang tua, apalagi kan orang tua yang paling utama, mereka yang nguatin aku banget. Terus itu teman, keluarga, sahabat, dan terutama diri sendiri sih. Kalau misal aku ngerasa aku nggak kuat ya aku nggak bisa seikhlas ini gitu loh Kak. Jadi kayak setiap hari cuma berusaha untuk menguatkan diri sendiri aja gitu. Karena pun kalau dari orang lain tuh belum tentu juga aku bisa ngerasa lega gitu loh kalau diriku sendiri nggak lega kan. Jadi kayak orang lain berdampak juga buat kesenanganku setelah aku putus sama mantanku itu. Tapi kayak yang paling utama itu buat aku diriku sendiri. Jadi kayak kalau diriku sendiri udah ngerasa ikhlas, lega, bisa ini, ya bisa senang-senang lagi aja. Berarti dimulai dari diri Sendiri. Ya. Lalu bagaimana sih kakak melihat Tuhan itu bekerja dalam hidup kakak ke depan meski situasi saat ini tuh sulit? Ya aku ngerasa ya pasti Tuhan selalu ini enggak sih, selalu apa namanya, pendampingan anaknya. Dia tahu kita lagi kesusahan, dia tahu kita lagi dalam kedukaan, sedih dan lain-lain ya. Jadi kita percaya, kalau aku sih percaya aja sama jalan Tuhan, berdoa kayak jangan sampai menjauhkan diri dari Tuhan, minta yang terbaik sama Tuhan.
lebih ke pasrah sih. Pasrah ya. Pasrah dan bersyukur dan Bersyukur. gitu. Oke, mantap Kak. Lalu satu hal kecil yang bisa kakak lakukan minggu ini untuk merawat diri sendiri secara spiritual atau emosional itu, kira-kira apa yang mau kakak lakukan? Karena emosionalnya lagi tinggi ya, karena ya abis putus itu kan, lagi masih membara emosionalnya, emosi dan lain-lain tuh masih banyak yang kayak belum ikhlas. Sebenarnya ikhlas, cuma kayak ngerasa kadang kayak ngerasa nggak ikhlas gitu loh. Jadi kayak spiritualitasnya apa ya yang mau kulakuin ya sejauh ini kayak berdoa. Terus kadang juga ini loh, suka kalau malam tuh kalau lagi galau tuh bukan dengerin lagu galau, tapi kayak dengerin lagu-lagu rohani. Iya, jadi biar kalau belum masuk tuh biar lega aja gitu loh. Terus